mungkin besar kemungkinan antara antara haji juga mungkin belum ada ya. Iya. Kalau masalah prediksi sih, kalau misalnya dibuka enggak ya pelaksanaan ibadah haji, karena ini semakin dekat ya, berapa bulan lagi. Dan kita melihat sebagai mutawwid ya, bagian besar mutawwid yang di kota Mekah ini, Masya Allah ya, saya kemarin aja saya ke sana itu sudah khusus, kita tidak butuh yang urgent, yang mendadak, kayaknya lebih enak juga di rumah ya. Lebih baik stay di rumah, kumpul bersama teman ataupun keluarga. Itu semata-mata demi keselamatan kita bersama. Karena juga pemerintah Arab Saudi tidak mau ya terus-terusan seperti ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama saya Aida Channel. Di video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemenin bersama sahabat salam. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua sahabat subscriber dari Aida Channel. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan ada juga Neng Madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama Neng Madu di channelnya Kak Aida Channel. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Nah teman-teman, di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai bersama sahabat salam dan juga Neng Madu. Namun sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak para teman-teman yang sudah mensubscribe Aida Channel. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, panjang umur dan sukses dunia akhirat. Nah sekarang kita lanjut ke obrolan santai ini ya. Sebelumnya alhamdulillah karena saya sekarang sudah berada bersama sahabat salam dan juga Neng Madu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat salam dan juga Neng Madu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik ya, ya, Kak. kami baik-baik saja. Alhamdulillah. Kok kayak Roma Irama? Apalagi pakai selendang nih. Kayak Arabik. Kayak Arabik ya. Ini saya mau nanya-nanya nih ke sahabat salam mengenai Saya nggak bisa jawab. oh iya nggak apa-apa dengerin aja. Oh iya, dengerin. Mengenai sekarang peraturan demi peraturan di Arab Saudi Arabia ya, gimana sih tanggapannya sahabat salam sendiri? Peraturan apa dulu ini, yang mana? Ya peraturan harus ada tawakal nah. Oh ya, kebijakan Kebijakan, terbaru betul. ya. Mau dijawab nggak ya? Yo, terserah gimana enaknya. Oh gimana Iya. enaknya ya? Karena kaidah yang nanya, kayaknya Neng Madu yang jawab. Ya, alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti obrolan santai ini. Dari pertanyaan Kak Aida barusan, bagaimana sih tanggapan dari sahabat salam terkait dengan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi terkait perkembangan COVID yang semakin meningkat? Ya, kalau saya sih pastinya setuju saja, dan saya kira peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan semakin ketatnya ya peraturan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu semata-mata demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Bahkan untuk saat ini sahabat perlu ketahui, dari kita mau keluar yang awalnya mungkin dari peraturan-peraturan yang bahkan untuk 1 tahun dari sebelumnya, karena perkembangan COVID ini hampir 1 tahun ya. Betul. Tidak separah dengan sekarang, maksudnya peraturan yang diterapkan. Mungkin dari dulu untuk masuk ke mall saja hanya sekedar social distancing, benar enggak? Dan sekarang kita itu harus mempunyai aplikasi atau identitas resmi bahwasanya kita itu negatif corona ya. Dan kalau misalnya kita tidak punya identitas resmi, tentunya kita tidak bisa ke mall. Itu suatu hal peraturan terbaru yang memang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Dan untuk ke Masjidil Haram sendiri, sahabat mungkin ada sebagian yang penasaran, yang nanya, terus bagaimana untuk masuk ke Masjidil Haram dan ke masjid-masjid yang lain? Tentunya tidak jauh berbeda dengan peraturan yang sebelum-sebelumnya, tetapi dengan perkembangan COVID yang terus meningkat dari minggu-minggu kemarin, oleh karena itu pemerintah Arab Saudi semakin memberikan kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan yang lebih ketat. Bahkan untuk saat ini kami saya pribadi bersama kemarin sama Cak Faiz Slamet dan juga teman-teman yang lain mau masuk ke Masjidil Haram itu agak ngeri-ngeri gimana, karena dari jalan itu sudah diperiksa gitu. Kita itu harus punya identitas resmi, istilahnya kita itu harus betul-betul terdaftar
untuk bisa sholat berjemaah. Karena selain dari kita umroh, walaupun kita mau sholat berjemaah saja, kita itu harus daftar gitu agar supaya kita mendapatkan kode ya dari pemerintah Arab Saudi bahwasanya kita itu negatif COVID-21, dan kalau misalnya kita sudah punya dari petugas-petugasnya itu kita dipersilahkan masuk seperti itu. Dan diperiksa Iya, tawakalna itu. diperiksa itu pasti. Itu sudah pasti itu diperiksa, dan pemeriksaan itu tidak hanya di satu tempat. Jadi di berbagai tempat itu ada, karena dari jalan itu sudah ditutup jalannya. Jadi hanya diperbolehkan kayak berbaris satu-satu gitu, dan setiap pintu itu ada petugasnya yang memeriksa identitas kita gitu. Dan sampai ke depan Masjidil Haram, pintu utama untuk masuk ke King Abdul Aziz Gate atau King Fahad Gate itu sudah ada pemeriksaan khusus gitu. Jadi betul-betul ketat gitu, dibilang ketat banget, tapi menurut saya sih it's fine gitu, karena memang Yang terbaik. ya inilah yang terbaik demi keselamatan dan kebaikan kita bersama sebagai warga lokal ataupun kita sebagai warga asing yang tinggal di Arab Saudi. Karena saya terus terang, saya proud ya, bangga, karena kenapa pemerintah Arab Saudi memberikan peraturan seperti ini semata-mata agar tidak penyebaran COVID ini tidak semakin meluas gitu. Untuk Neng Madu sendiri gimana ini? Tanggapan dari ini. Tanggapannya. Ya, maksudnya lebih lama lagi nggak ini penerapannya, apa sih kebijakannya nih Kak? Kalau masalah kebijakan itu lebih Iya. lama lagi atau enggak, kita tetap mengaca terhadap perkembangan COVID. Karena kenapa sampai saat ini penerbangan sampai ditutup, Iya. itu karena melihat dari perkembangan COVID semakin banyak dari minggu-minggu kemarin. Makanya sampai pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan baru karena melihat dari perkembangan COVID semakin banyak. Dan bahkan sampai saat ini biar sahabat tahu, ini adalah hari terakhir ya, Iya. kalau dari peraturan yang ditetapkan dari kemarin, 10 karena hari 10 hari, iya, betul. karena ini hari ke-10, dan Allah alam kita tidak bisa memprediksi bahwasanya besok akan diberikan kebebasan Atau ditambah ya. atau bisa ditambah, karena kita tidak tahu pemerintah Arab Saudi itu kalau memberikan peraturan itu langsung serentak gitu, betul. tidak mungkin informasi dulu ke media sosial atau memberikan kabar-kabar terlebih dahulu bahwasanya akan memberikan peraturan seperti ini. Tidak, kalau di Arab Saudi kalau sudah memberikan peraturan biasanya besok harus gitu, mau tidak mau ya, terima tidak terima ya, itu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi ya, pastinya kita terima gitu. Dan mudah-mudahan pastinya kita berdoa ya, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, agar terutama ini untuk agar aktivitas kita kembali normal. Wabil khusus nih para jamaah yang sering banget nanya-nanya seperti apa sih keadaan Arab Saudi saat ini. Karena banyak ya teman-teman TKI ataupun teman-teman Mutawib yang ada di sini itu istilahnya itu sudah lama tidak mempunyai aktivitas atau pekerjaan karena mereka fokus ke satu bidang itu gitu. Betul banget. Dan memang sekarang saking ketatnya kita masuk ke mall atau supermarket atau pasar-pasar itu memang diperiksanya itu tawakalna. Iya, tawakalna. Jadi dan tidak hanya ya di pasar-pasar bebas loh. Saya sampai kaget kemarin. Saya awalnya nggak percaya. Mungkin kalau misalnya di mall-mall karena Luas. iya luas ya, dan itu lebih memperenggang. Kalau misalnya kita pakai tawakalna kan tentunya yang tidak punya tidak bisa masuk gitu, agar penyebaran COVID ini tidak semakin banyak gitu kan. Saya kemarin masuk ke salah satu pasar dibilang pasar tradisional ya, dan setiap sudut itu ditanya juga tawakalna. Jadi tidak hanya di mall-mall yang besar gitu, betul. yang pasaran-pasaran luar itu juga ditanya tawakalna gitu. Bahkan perlu sahabat ketahui juga, jangankan di pasar, mungkin karena ada kerumunan ya, karena banyak orang yang berbelanja datang, tapi dipantau juga banyak yang ditanya gitu ya, dari saking ketatnya. Dan kita jangan sampai berpesimis, bernegatif thinking terhadap peraturan yang diterapkan, karena ini semata-mata demi kebaikan kita bersama. Iya, karena ketika kita ketahuan gak punya aplikasi itu kena denda. Iya, kena denda. Makanya untuk sahabat-sahabat semua nih,
baik yang resmi ataupun tidak, lebih hati-hati saja dalam situasi seperti ini, di situasi pandemi. Dan ini demi keselamatan kita tentunya. Kalau memang tidak ada kebutuhan khusus, tidak Kepentingan kebutuhan ya. yang urgent, yang mendadak, kayaknya lebih enak juga di rumah ya. Betul banget. Lebih baik stay di rumah, kumpul bersama teman ataupun keluarga. Itu semata-mata demi keselamatan kita bersama. Karena juga pemerintah Arab Saudi tidak mau ya terus-terusan seperti ini kondisinya. Pengennya itu ada nuansa baru seperti yang kemarin-kemarin, kabar-kabar terbaru di awal bulan Maret akan dibuka new normal. Betul. Iya kan. Itu sudah membahagiakan banget info-info yang beredar. Akan tapi karena melihat mungkin perkembangan COVID semakin meningkat, akhirnya pemerintah Arab Saudi menutup kembali Iya. penerbangan dari berbagai negara, dari 20 negara yang termasuk Indonesia Indonesia. sendiri. Salah satu banyaknya jamaah umroh yang datang ke Arab Saudi. Dan untuk harapannya sahabat salam gimana? Ya kalau saya sih pastinya pengennya dibuka karena melihat tidak hanya teman-teman ya, Semua teman-teman kayaknya. iya tidak hanya teman-teman, dan melihat Arab Saudi ini berubah 180 derajat, melihat keadaan di Masjidil Haram. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi sih pengennya tetap dibuka. Seperti saya Iya. pengennya sih seperti normal Ya. kembali ya. Pastinya harapan dari kita semua. Akan tetapi yang melihat perkembangan terus meningkat, dan mudah-mudahan ya secepatnya COVID ini segera berlalu. Amin. Dan mudah-mudahan musibah ini segera diangkat oleh Allah. Amin. Karena saya ingin yang paling utama adalah kegiatan perekonomian Arab Saudi kembali normal, dan tentunya kalau misalnya aktivitas di Arab Saudi kembali normal, tentunya pelaksanaan ibadah umroh insya Allah akan segera dibuka juga. Dan tentunya di Masjidil Haram ingin melihat kembali digerumunin umat muslim sedunia. Karena untuk saat ini saya melihat saja, aduh sedih banget ya. Iya, Dari kemarin yang mau pulang juga kasihan loh, tertunda mulu iya loh tertunda. Kak. Iya, ada sebagian yang mau yang mau ketemu pulang. keluarganya, suami, ya Allah. Iya, karena mau tidak mau kita harus terima Iya, seperti itu. Harus mematuhi peraturan. Iya, karena ya. kita tinggal di negara orang gitu. Dan memang itu juga terbaik buat kita semua. iya betul. Itu pastinya sudah jalan yang terbaik dari pemerintah Arab Saudi, karena pemerintah Arab Saudi juga nggak mau seperti ini terus-terusan, baik dari perhotelan, pertokoan, pokoknya perekonomian Arab Saudi sekarang itu sudah ambruk ya. Dan bahkan untuk di kota Jeddah sendiri, kami kemarin jalan-jalan di kota Jeddah, hampir kebanyakan sih pertokoan-pertokoan yang besar di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang ditutup, ada sebagian yang sudah ditutup, bahkan ada sebagian yang sudah dibongkar mall yang ada di kota Jeddah itu. Karena saya sedikit banyak nanya terhadap salah satu supervisor ya, dan juga petugas-petugas, memang di sini sudah lama nggak ada perkembangan perekonomian itu, hampir 1 tahun, dan mungkin dari ijarnya, dari Atau ininya, sewaannya ya? sewaannya, dan untuk gaji staf-stafnya dan hal-hal lainnya, akhirnya mau tidak mau mungkin itu jalan yang terbaik juga dibongkar gitu. Dan mungkin ada beberapa teman kita juga yang sampai di PHK ya dari Ya. kerjaannya itu, dan itu sedih banget. Iya, sedih sih, pasti sedih, apalagi ya sekarang memang untuk mengurangi pembayaran ya, makanya banyak karyawan yang di stop dulu ya, di stop untuk tidak bekerja. Mungkin kalau untuk itu mungkin ada sebagian yang mungkin dapat jatah makan ya. Kalau misalnya kita melihat sebagian mutawif ya, bagian besar mutawif yang di kota Mekah ini, Masya Allah ya, saya kemarin aja saya ke sana itu sedih banget ya. Dan alhamdulillah bisa berbagi, ada sedekah dari teman-teman dari Indonesia yang bersedekah, akhirnya bisa berbagi. Kalau mereka itu sebetulnya cuma fokus terhadap pelaksanaan ibadah umroh, membimbing jamaah-jamaah tamu Allah. Ketika tidak ada pelaksanaan ibadah umroh, mereka itu betul diam di kamar gitu, nggak ada aktivitas Nggak ada apa-apa. aktivitas. Apalagi di sana mungkin sudah tahu sendiri ya, bagaimana sekarang perekonomian di Arab Saudi, kebutuhan Yang pokok, serba mahal pembayaran, juga sekarang, iya, ya. dari ijar rumah, elektronik, listrik, dan semuanya itu pakai uang. Dan gitu. sekarang kita beli apa-apa itu dikenakan pajak. Ya, itu lebih mahal lagi. Jadi beli 1 rial aja pasti kena pajak Malah gitu. nambah loh sekarang pajaknya. Iya, Nambah tambah. pokoknya ya semakin ke depan ini semakin naik. Iya, gitu. Jadi ini Gimana mungkin besar kemungkinan antara antara haji juga mungkin belum ada ya. Iya. Kalau masalah prediksi sih, kalau misalnya dibuka enggak ya pelaksanaan ibadah haji, karena ini semakin dekat ya, berapa bulan lagi. Dan kita melihat tentang pokoknya finalnya ini masih, kalau melihat dari
peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi tentunya pasti mengaca terhadap perkembangan COVID. Semakin banyak, insya Allah kalau semakin sedikit, insya Allah pelaksanaan ibadah umroh dan haji ini pasti dibuka. Kalau semakin sedikit, tetapi kalau semakin banyak, wallahu alam, karena pemerintah Arab Saudi sendiri tidak mau menjadi penyebab utama penyebaran COVID ke seluruh dunia gitu. Karena kalau kita melaksanakan umroh dengan berdesak-desakan dari berbagai negara, ketika ada satu yang terjangkit tentunya akan menyebar ke seluruh dunia gitu. Dan memang penyebarannya itu cepat Banget, iya. Apalagi ada sebagian yang pengen cium Ka'bah dan di sisi lain pindah gitu. Akhirnya Allah alam kan seperti itu ya. Karena penyebarannya itu bisa melalui tangan ataupun melalui Iya. Karena saya lihat ini sekarang sudah beberapa hari memang di kota Taif ini beberapa masjid sudah ditutup. Iya. Untuk mungkin penekanan biar penyebaran virus corona ini tidak semakin menyebar. Iya. Ya mudah-mudahan kita tetap introspeksi diri ya. Tetap untuk para sahabat tetap kita harus saling jaga social distancing, jaga jarak. Kalau dengan orang-orang yang belum kenal ya. Dan kalau tidak ada kebutuhan apa-apa mendingan di rumah juga aja ya. Soalnya saking ketatnya sekarang di kota Arab Saudi ini dari pemakaian masker juga ya, ketika kita nggak pakai masker kena denda, ketika kita berbelanja pun tidak mematuhi peraturan kena denda juga. Ini mau nanya ke Neng Madu nih, harapannya gimana nih untuk Neng Madu sendiri? Ya mudah-mudahan kebijakan ini cepat berlalu ya, biar bisa normal lagi, yang maksudnya yang udah lama nggak kerja bisa beraktivitas lagi seperti semula ya Kak ya. Pokoknya ya insya Allah mungkin harapannya semua sama ya kayak hampir semua sih, karena melihat Arab Saudi ini betul-betul ambruk ya, dibilang ambruk ya, karena kenapa ya, hampir 90% ya perekonomian menurun ya, dikarenakan COVID ini memang sangat menakutkan banget ya. Dan kita tidak bisa menyepelekan dengan penyakit virus ini. Pokoknya jaga kesehatan para sahabat semua, tetap patuhi protokol kesehatan yang diterapkan dari berbagai negara, baik ketika tinggal di Arab Saudi ataupun teman-teman yang ada di Indonesia. Kebijakan yang sudah diberikan terhadap kita semua itulah kebijakan yang terbaik dari pemerintah. Itu yang sudah diterapkan itu demi keselamatan, kesehatan dan kebaikan kita bersama. Karena kita semua ingin yang terbaik dan mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas waktunya dan bukan ilmu sih kabarnya dari Kak Sahabat Salam dan juga Neng Madu. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat ya, dan kita tak henti-hentinya untuk berdoa semoga COVID ini cepat berlalu biar aktivitas kembali normal. Dan saya doakan bila ada teman-teman di luaran sana yang lagi sakit, saya doakan semoga disehatkan seperti semula dan diangkat dari segala penyakitnya. Mungkin ada pesan-pesan dari Sahabat Salam atau dari Neng Madu untuk kayaknya sih kalau pesan-pesan ya cukup ya, karena semuanya sudah diungkapkan. Yang penting tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, tetap patuhi peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Itu semua demi keselamatan kita bersama, dan kita optimis insya Allah untuk pelaksanaan ibadah umroh dan ibadah haji insya Allah dibuka. Amin ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti obrolan santai kita kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah kata, berikan supportan yang terbaik agar kami tambah semangat membuat video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk ke subscribernya Aida Channel untuk mendukung Sahabat Salam dan juga Neng Madu. Dan jangan lupa untuk dukung Aida Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bila tayangan ini bermanfaat, teman-teman boleh nge-share ke sosial media yang teman-teman punya. Saya Aida Channel. Dan saya Sahabat Salam. Dan saya Neng Madu. Kami dari Kota Taif mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.